Cara menjaga kualitas air kolam bagaimana, Kang? Oke, agar ikan lele sehat, makan lahap, dan tumbuh optimal, kita harus bisa menjaga kualitas air kolam. Peribahasa kami mengatakan budidaya ikan adalah budidaya air. Jika Anda mampu memelihara air, pasti Anda sukses memelihara ikan. Secara teknis ada 4 cara untuk menjaga kualitas air kolam lele, agar ikan lele selalu sehat, hidup, dan tumbuh optimal, serta jauh dari masalah penyakit. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip agar kalian paham dan tidak gagal paham. Yang pertama, melakukan pemupukan air kolam sebelum tebar bibit lele. Dengan apa kita memupuknya? Jelas dengan probiotik perikanan. Sementara untuk jenis probiotik perikanan itu sangat banyak sekali macamnya. Kalian bebas memilih mau menggunakan yang mana. Kalau saya dan sebagian sahabat yang sudah check out menggunakan Probiomek. Jika kalian mau mencoba Probiomek sudah saya sepilkan, silahkan check out di bawah. Pemupukan air kolam dengan probiotik bertujuan untuk menyuburkan hara dan menyingkirkan yang tidak diperlukan. Sejatinya setiap sumber air itu berbeda-beda karakteristik dan kandungannya. Ada yang normal, ada juga yang kurang normal. Yang jelas, air untuk budidaya ikan lele harus memiliki 4 komponen ini dalam tingkat yang stabil, yaitu kadar oksigen berlarut, pH atau keasaman, suhu, dan kadar organik. 4 komponen pada air kolam ini wajib ada dalam kondisi tingkatan yang stabil. Maka dari itu, sebagian pembudidaya lele termasuk saya suka melakukan pemupukan air kolam dengan probiotik agar air kolam memiliki 4 komponen ini dalam kondisi stabil. Yang kedua, menebarkan ulang probiotik. Probiotik yang kita tebarkan di awal itu ada masanya, sebab mereka berada di kolam itu bukan diam, melainkan bekerja mengurai amoniak dan bertempur melawan bakteri jahat. Di mana setiap ada pertempuran, pasti ada yang menang, ada juga yang kalah. Untuk mempertahankan eksistensi bakteri positif tetap ada di kolam kita, tebarkan ulang probiotik di rentan waktu 4 atau 5 hari sekali. Istilah kata, kita tambah terus pasukan bakteri positif baru ke kolam untuk mengurai amoniak dan memerangi bakteri jahat. Dan inilah fungsi dari penebaran ulang probiotik. Fungsi selanjutnya dari penebaran ulang probiotik adalah agar air kolam yang kita gunakan bisa bertahan lebih lama. Jadi kita tidak perlu kerap melakukan pergantian air kolam. Takaran penebaran probiotik di awal dengan penebaran ulang itu berbeda. Kalau pemupukan dengan probiotik di awal biasanya menggunakan takaran 10 cc atau 1 tutup per meter kubik air kolam. Misalnya kolam kalian ukuran 2x3 tinggi 1 meter, berarti takarannya 6 tutup probiotik per kolam. Tapi kalau untuk penebaran ulang biasanya setengah dari penebaran awal, yaitu cukup 3 tutup per kolam. Yang ketiga, melakukan pergantian air kolam. Mengganti air kolam adalah langkah terakhir untuk menjaga kualitas air kolam. Entah itu ganti air 50% atau pergantian air kolam secara total, itu tergantung kondisi air kolam dan ikan lelenya. Suka ada yang bertanya, jika kita menggunakan probiotik, apakah tidak perlu melakukan pergantian air kolam? Bisa kalau memungkinkan. Justru itu harapan kita semua. Semoga dengan menggunakan probiotik, kita tidak perlu melakukan pergantian air kolam. Tapi ingat, ikan lele itu memiliki sifat kanibal dan tumbuh tidak sama rata semuanya. Kalau ada beberapa ikan lele di kolam yang tumbuh besar duluan, biasanya mereka pernah memakan temannya alias kanibal. Untuk mencegah hal itu, biasanya dilakukan penyortiran, sementara penyortiran ikan lele butuh pemanenan dulu. Sementara yang namanya pemanenan ikan lele, pasti kita buang semua air kolamnya. Yang terakhir, menjaga kepadatan tebar. Tebar padat bisa memperpendek kualitas air kolam. Khususnya para pemula yang masih belajar budidaya ikan lele, jangan dulu melakukan tebar padat. Sebab budidaya lele tebar padat itu harus ditunjang dengan skill dan kemampuan yang mumpuni. Jika kalian melakukan tebar padat tanpa ilmu, yang ada akan merepotkan diri sendiri. Kualitas air kolam cepat rusak dan harus kerap melakukan pergantian air kolam. Makanya rata-rata budidaya ikan lele tebar padat suka mengaplikasikan sistem. Entah itu sistem ras, sistem aerator, kocor, bahkan menerapkan filter. Itu semua semata-mata untuk menjaga kualitas air kolam. Makanya tebar padat harus didukung dengan skill dan kemampuan yang mumpuni. Semoga kalian paham dan terima kasih.